Recording in progress. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Rahayu. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Dwi Puspitarini dan tim TA untuk semester ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang pada kesempatan hari ini berkenan hadir mengikuti acara, istilah kami adalah penyegaran bagaimana melakukan penelitian. Kami sebut penyegaran karena kami yakin teman-teman yang TA untuk semester ini, terutama angkatan 2018, sudah mengikuti metode penelitian, semuanya sudah mengikuti proposal. Kami yakin sudah ada bekal pengetahuan tentang penelitian. Nah, maka kami hanya ingin menyegarkan kembali. Insya Allah dengan segar itu akan menghasilkan sebuah energi baru, semangat baru. Nah, tetapi juga karena menurut kami ini penting untuk semua mahasiswa, maka kami juga mengundang mahasiswa yang saat ini belum TA. Kami undang semua angkatan, semoga bisa hadir juga. Tujuannya apa? Karena TA adalah sesuatu yang mau tidak mau akan sampai pada waktunya dan pasti sampai. Semester 7 terutama di angkatan 2020. Nah, kalau saya pribadi belajar dari pengalaman saya orangnya tidak bisa kagetan, saya maunya lebih dulu biar lebih persiapan gitu kan. Maka kenapa tidak kita undang teman-teman yang belum TA, bahkan dari yang 2021 nih baru semester 2, sudah kita undang untuk mengikuti, paling tidak mendengarkan. Tujuannya apa? Insya Allah akan mendapatkan gambaran, bayangan, wow, itu toh TA. Wow, begitu toh TA. Nah, sehingga nanti dari semester 2 ini sudah persiapan untuk TA. Karena paling tidak untuk mencari masalah pun tidak mudah, mencari objek penelitian tidak mudah. Tradisi literasi membaca, literasi meneliti, literasi membaca data, collecting data, analisis data, itu tidak bisa hanya 1-2 semester. Itu adalah sebuah akumulasi kemampuan yang seharusnya dimulai dari bahkan semester 1. Nah, untuk itu, pada kesempatan hari ini, atas nama Prodi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi yang berkenan membagi pengetahuan, pengalamannya terkait dengan metode penelitian. Nanti di bagian awal, kami mohon Ibu Dwi berkenan memberikan bagaimana sih meneliti. Kita segarkan kembali, dan mungkin nanti lebih banyak di bagian akhir fokus kepada bidang linguistik, tapi paling tidak gambaran atas TA linguistik ini bisa memberikan gambaran di bidang sastra dan filologi. Nanti di kesempatan lain kita akan adakan yang khusus untuk bidang sastra dan filologi. Jadi intinya demikian, semoga kami berharap dan saya yakin pertemuan pada hari ini sangat penting, khususnya untuk mahasiswa TA dan pada umumnya untuk teman-teman yang belum TA, karena TA akan sampai dan pasti sampai pada waktunya. Demikian waktu saya serahkan sebelumnya kepada tim. Monggo, terima kasih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk mempercepat waktu, mungkin saya langsung saja ya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan apa yang saya ketahui ya. Mudah-mudahan ini benar seperti dikatakan oleh Pak Pras. Ini penyegaran kembali. Dan kalau untuk yang baru, barangkali mahasiswa yang baru masuk ya ini mungkin hal baru ya. Karena yang akan saya sampaikan itu mungkin agak abstrak ya. Kita tahu bahwa berbicara tentang penelitian itu kita membicarakan hal yang sangat abstrak, konseptual. Bendanya belum kelihatan gitu ya, semuanya bisa dibayangkan. Jadi saya mencoba untuk menyederhanakan dalam penyampaiannya. Jadi kalau di dalam PowerPoint saya nanti mungkin agak istilahnya atau kalimatnya atau apapun itu kelihatannya berat, tapi mudah-mudahan saya bisa membahasakannya secara lebih mudah begitu ya. Saya langsung mau share screen dulu ya, Mas. Saya udah bisa share screen juga ya, Mas? Bisa, Bu.
mudah-mudahan ini apa namanya, mudah untuk sebentar. Ini kok ketampilan ini saya, mohon tunggu sebentar ya. Apa jenenge PowerPoint-nya kok tidak bisa penuh. Ya, oke. Mohon maaf. Sudah bisa? Sudah tampak ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya ini yang pertama saya mau menyampaikan dulu bahwa yang saya sampaikan hari ini itu bersumber pada buku-buku ini. Jadi saya sampaikan dulu, tidak saya berikan di belakang, tapi saya berikan di awal. Kalau Pak Adelar ini hanya untuk contoh. Nah, ini yang pertama bukunya. Nanti untuk mengetahui lebih dalam silahkan membeli bukunya karena masih ada. Yang kedua nih Pak Hunter juga hanya untuk contoh. Dan satu lagi buku yang ini, semuanya dalam bahasa Indonesia. Saya tidak memberikan yang dalam bahasa Inggris, karena supaya lebih cepat lah ya. Dan yang terakhir, memang saya ambil dari konsultasi atau belajar saya secara pribadi kepada Pak Sudaryanto, yang bukunya juga masih bisa dibeli. Kebetulan buku itu sebetulnya saya bawa ke Jepang, tapi sudah saya kirim lewat kapal. Jadi mau minta tolong orang rumah untuk membukakan juga nggak bisa, bukunya ada di kapal. Jadi saya mengingat saja apa yang pernah saya konsultasikan secara pribadi, tapi tidak bisa menyebutkan halaman-halaman di bukunya. Nah ini bukunya, tampak bukunya ini seperti ini, pasti sudah punya juga semuanya ya. Ini buku yang satu lagi yang Rako, dan ini yang Creswell. 3 buku ini masih ada semua, jadi silahkan dibaca kembali untuk memperdalam apa yang akan saya jelaskan pagi ini. Itu yang pertama. Ya, nah sebelum masuk ke dalam penjelasan yang abstrak tadi, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai satu, perbedaan antara, bukan perbedaan, apa sih yang akan kita lakukan untuk tugas akhir. Yang pertama, itu kita akan bicarakan soal penelitian. Jadi, nanti, ya, atau ya semuanya lah, akan melakukan penelitian. Termasuk juga pernah melakukan penelitian di dalam kelas mungkin ya, untuk praktek di kuliah masing-masing. Misalnya tadi sudah dibicarakan di kuliah kritik sastra, mungkin mengadakan penelitian kecil, atau di kuliah bahasa dalam kebudayaan juga begitu. Dan kita tahu yang namanya penelitian itu secara umum apapun bidangnya itu pasti dimulai dari pertama, ini prosesnya. Apa yang dilakukan? Misalnya kita melakukan ini kan, ini saya mengikuti pola atau cara yang biasanya atau yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa. Tidak hanya tingkat 1, juga tidak hanya S1, juga S2 maupun S3. Biasanya begini kan, yang dilakukan pertama kali, menentukan topik. Gitu ya. Biasanya, kemudian mengumpulkan data. Kemudian menganalisis. Dan terakhir mungkin membuat kesimpulan. Nah, yang ini kan sudah dikerjakan ya, sudah sering dilakukan, tidak hanya untuk tugas akhir, tidak hanya untuk skripsi, tapi di kelas, untuk kuliah-kuliah tertentu, ini kan dilakukan. Di kuliah morfologi sintaksis misalnya, menganalisis afiks atau morfem, itu kan topiknya afiks atau morfem, lalu dari datanya, dianalisis, mungkin nggak sampai kesimpulan, tapi dianalisis. Ini kita lakukan. Baik dalam rangka tugas kuliah, maupun dalam rangka nanti untuk skripsi maupun untuk tesis, disertasi, atau apapun begitu. Nah, ini adalah proses meneliti. Ini proses meneliti. Jadi, ini dilakukan sejak zaman saya kuliah pun ini dilakukan oleh siapapun ya, tidak mengenal waktu. Ini dilakukan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang
Kalau sudah diteliti, kan harus dituliskan, harus dilaporkan. Nah, laporan ini yang ada perubahan. Kalau kita, jadi menelitinya sama, itu mau zaman saya ataupun zaman kalian sekarang atau zaman dulu dosen-dosen saya, proses meneliti ya seperti itu, tidak ada perubahan. Perubahan terjadi ketika kita harus menuliskan hasil penelitian kita itu. Penelitiannya sudah selesai. Nah, ini sekarang kita bicara di FIB UI ya, bukan di universitas lain, bukan di fakultas lain. Kita anggap saja dulu. Dulu ini mungkin terakhir tahun berapa ya yang masih ada skripsi itu, Pak Pras, mungkin seingat saya angkatan 2013 yang masih wajib skripsi ya. Itu 2014 Bu, Melinda Sariningsih. Oke, terakhir ya, 2014. Itu dulu kita anggap 2014. Dulu laporan itu disebut skripsi. Lalu kini, sekarang ini yang kalian hadapi, kita anggap sekarang ya, artikel di jurnal ilmiah. Ini perbedaan awal, perbedaan yang paling jelas. Perbedaannya adalah ketika kita harus menuliskan hasil penelitiannya. Kalau proses menelitinya tidak ada perubahan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Perubahannya pada bagaimana kita melaporkan hasil penelitian kita itu. Sekali lagi, dulu skripsi, sekarang artikel di jurnal ilmiah. Nah, sebentar saya mau melihat lagi. Jadi, mengapa saya membedakan seperti ini? Karena nanti kita akan membedakan proses meneliti dengan proses menulis. Ya, proses meneliti dan proses menulis itu dua hal yang berbeda. Ya, sama seperti proses saya berada di sini selama 3 tahun detik demi detik dengan misalnya saya membuat cerita, itu kan nggak mungkin saya melaporkannya detik demi detik gitu kan, jam demi jam misalnya gitu, tidak kan? Nah ini yang hal yang membedakannya. Nah sekarang untuk memperjelas apa bedanya skripsi dengan artikel di jurnal ilmiah, karena begini, sebenarnya budaya akademik kita ini, kita semua. Ya, tidak hanya kalian sekarang, tapi mahasiswa pada umumnya, S1, S2, S3, saya bicara yang di FIB terutama, itu masih membayangkan sebetulnya yang kita, atau budaya akademik kita tuh masih yang seperti skripsi ini. Baru beranjak mau pindah ke artikel jurnal ilmiah, untuk bisa membuat satu laporan penelitian yang tujuannya untuk menulis di artikel di jurnal ilmiah. Nah, perbedaannya apa? Pertama, dari segi jumlah halaman, itu sudah jelas beda. Yang namanya skripsi itu dulu, sepertinya kalau di bawah 50, kita pasti ditolak di skripsi ya. 50, 60, bahkan ada yang sampai 100 mungkin. Itu jumlah halamannya sampai segitu. Kalau artikel jurnal, ya kira-kira 1/10-nya ya, 5-6 halaman saja. Itu pertama. Dulu waktu skripsi itu kita nggak dikejar-kejar sama yang namanya kebaruannya apa sih, novelty-nya apa sih, gitu. Dulu nggak ada dikejar-kejar itu, nggak dituntut ada kebaruannya apa. Pokoknya tadi proses meneliti seperti yang kita lakukan di kelas, ya sudah kita naikkan sedikit, kita pindahkan dalam sebuah laporan saja. Nggak ditanya kebaruannya, nggak apa-apa. Artikel jurnal itu kita dituntut untuk menentukan kebaruannya apa. Skripsi juga nggak pernah kita dulu disuruh memikirkan rumpang penelitian apa gitu. Kalau artikel jurnal itu harus disebutkan rumpang penelitian terdahulunya, itu harus disebutkan. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Mengapa sekarang artikel jurnal dan tidak lagi skripsi? Kalau skripsi itu kan tidak dipublikasikan. Disimpan saja di dalam perpustakaan. Bahkan disimpan di lemari-lemari prodi. Itu dulu sebelum ada pengumpulan secara digital itu prodi kehabisan lemari untuk menyimpan skripsi cetak. Dan itu sudah ada berapa ratus
hasil skripsi yang hanya bertumpuk di arsip di lemari prodi yang lama itu. Nah, kalau artikel jurnal itu kan dengan apa namanya, kalau sudah disiapkan dalam bentuk yang matang itu siap dipublikasikan, tinggal dikirim saja, tinggal disubmit di jurnal tertentu, dan seperti yang sudah saya kirimkan juga kepada bimbingan saya itu contoh-contoh dari artikel jurnal ilmiah hasil TA yang sudah dipublikasikan, ya itu kan dipublikasikan. Nah, akibatnya apa? Skripsi itu kan tidak bisa dibuat rujukan, ya, tidak bisa ada sitasi. Nah, kalau artikel jurnal itu otomatis bisa jadi sitasi, ada sitasinya. Mudah-mudahan semua tahu sitasi itu apa, ya. Kalau kita mencuplik, ya, kalimat yang kita melakukan itu kan, kita mengambil apa namanya, pendapat orang dari hasil penelitian orang, lalu kita menyebutkannya, itu kita melakukan sitasi. Sitasi, ya. Jadi kalau skripsi tidak boleh jadi dikutip menjadi rujukan, itu tidak bisa. Ya, tidak berharga, harga ilmiahnya tidak ada. Dan sitasi ini adalah kewajiban, ya, untuk sebuah apa namanya, penulisan yang disebut dengan karya ilmiah itu, sitasi itu wajib. Nah, mungkin sitasi ini dapat saya analogikan dengan kalau kalian memposting sesuatu di media sosial dan merasa apa, nah, unggahan kita itu diakui atau mendapat pengakuan dari dan jumlah yang melihat itu banyak, dan kita diberi like, kira-kira seperti itu. Kalau dibilang dunia ilmiah, ya sitasi ini sebetulnya pengakuan tulisan kita, publikasi kita itu karena memang dianggap penting, lalu dikutip oleh orang. Nah, sebenarnya yang namanya publikasi di jurnal ilmiah ini, itu yang lebih dipentingkan adalah sitasinya, jumlah sitasinya dibandingkan jumlah artikel yang kita kirim. Misalnya saya berhasil dimuat di 100 jurnal misalnya, tapi kalau tidak ada yang membuat sitasi atas tulisan saya, itu tidak ada gunanya. Ya, tapi kalau misalnya saya mengirim atau yang berhasil tembus itu hanya 10, tapi yang membuat sitasi atas tulisan saya itu ribuan orang, itu jauh lebih berharga. Nah, itulah mengapa sekarang di FIB itu kebijakannya adalah tugas akhir itu artikel jurnal. Karena sebetulnya memang sayang, ya, skripsi itu dibuat dengan susah payah, itu hanya menumpuk di perpustakaan, tidak dipublikasikan, dan bahkan tidak bisa dibuat sitasinya. Ya, jadi kira-kira ini dulu yang ingin saya pahamkan kepada kita semua, ya, kepada kalian semua tentang tugas akhir, yaitu yang disebut dengan menulis di artikel jurnal. Jadi formatnya juga format artikel jurnal, dan syukur-syukur bersama pembimbingnya itu bisa dipublikasikan. Ya, memang nanti untuk sampai pada ujian itu tidak harus sudah dipublikasikan, tapi formatnya sudah format artikel jurnal. Dan bahwa nanti akan dikirim atau tidak itu kebijakan dari pembimbing masing-masing, ya. Saya kira kalau pembimbingnya memang beranggapan bahwa ini tulisan mahasiswa bagus, pembimbing akan berusaha untuk mengirim atau memasukkan itu ke dalam jurnal tertentu yang disasar begitu. Nah, ini bagian pertama dari pertemuan hari ini adalah memastikan kembali bahwa kita semua sudah paham tentang bedanya skripsi dan artikel jurnal yang sekarang menjadi tugas akhir, bentuknya tugas akhir yang masa kini, ya. Oke. Apakah ada yang bertanya dulu sampai yang di bagian ini, ada pertanyaan atau tidak? Karena kalau tidak ada, saya akan masuk ke dalam penelitiannya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam penelitian. Cukup, Ibu. Ya. Oke. Nah, saya pasti harus loncat bahwa ini kita ini penelitiannya adalah penelitian kualitatif.
beda penelitian kualitatif dan kuantitatif itu kan khususnya terletak pada apa namanya proses menelitinya dan juga alat penelitinya ya. Tapi kita tidak punya waktu untuk membincangkan hal ini. Kita langsung lompat pada pokoknya kita ini menggunakan metode penelitian kualitatif begitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin kita punya gambaran yang sama apa yang disebut dengan penelitian. Ya. Jadi itu saya beli warna merah ya. Kita tahu bahwa iya penelitian itu adalah kegiatan ilmiah. Sekali lagi ilmiah itu harus menjadi apa namanya kata kunci ya karena apa? Karena melibatkan ilmu pengetahuan dan teori. Dan yang kita juga nggak boleh lupa adalah yang namanya penelitian ilmiah ya, riset ilmiah itu melibatkan proses yang saling terkait antara satu konsep atau satu ide atau satu gagasan dengan satu konsep atau satu ide atau gagasan yang lain. Jadi kita menghubungkan itu, bukan tentang konsep, ide, gagasan yang terisolasi dari konsep yang lain. Jadi ini sebetulnya mudahnya ya, kita nggak bisa bilang bahwa belum pernah ada yang meneliti topik kita. Itu kalimat yang justru, hah? Kalau kita bilang bahwa ini kan belum pernah diteliti, itu malah bukan suatu titik awal yang bagus untuk sebuah kegiatan ilmiah. Karena sebuah kegiatan ilmiah, penelitian ilmiah tidak berangkat dari titik nol. Kalau itu berangkat dari titik nol, dari sesuatu yang orang belum pernah melakukan sama sekali, sama itu berarti malah tidak ilmiah. Ya, karena ini definisinya seperti ini. Kemudian penelitian, lalu apa yang kita maksud dengan kualitatif? Yang namanya kualitatif itu hasil penelitian kita, hasil analisis kita itu adalah gampangnya ya. Itu gambaran atau deskripsi lewat kata-kata. Bukan lewat angka misalnya. Kalau kita mau membandingkannya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif hasilnya kan, misalnya pakai statistik atau apa, angkanya sekian, pakai angka. Ya. Lalu kita menggabungkan kualitatif, kita menginterpretasikan. Tapi kalau kualitatif saja itu, karena hasil penelitian kita itu digambarkan, dideskripsikan melalui kata-kata atau melalui kalimat. Ini yang mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan ya. Dan berikutnya, nah ini yang saya juga mau kita semua paham ya. Ini ada pertanyaan sih. Pertanyaannya, metodologi penelitian atau metode penelitian? Ada orang pakai kan metodologi penelitian atau metode penelitian. Jadi kalau bagi saya sih ya boleh dipakai kedua-duanya asalkan kita tahu bedanya. Jangan sampai kita pakai tapi kita nggak tahu bedanya apa dan itu mungkin salah maksudnya. Ya kita harus benar-benar memahami apa sih bedanya. Ya jadi seringkali istilah itu dipakai oleh banyak orang untuk maksud yang memakai kata yang sama untuk maksud yang berbeda atau memakai apa namanya kata yang sama untuk maksud yang berbeda atau maksud yang sama itu dipakai apa diistilahkan dengan kata-kata yang berbeda. Ya itu tidak masalah, itu biasa di dalam dunia ilmiah itu biasa kita menggunakan istilah yang berbeda. Yang penting cuma satu, kita tahu memakai kata yang apa, kita punya keputusan memakai istilah yang mana dan tahu persis mengapa kita memakai kata itu. Ini yang penting ya. Nah, kita mulai dengan apa sih metodologi itu apa? Jadi metodologi itu prosedur atau alur. Jadi prosedur. Yang namanya meneliti itu kan ada prosedurnya kan? Apa dulu gitu. Nah itu namanya prosedur tuh nggak boleh
juga misalnya saya mau prosedur, saya mau masuk ke negara lain. Itu misalnya saya mau masuk Jepang. Ada prosedur untuk mendapatkan visa, kan nggak bisa dibalik. Harus A dulu, baru B, lalu sampai C. Nggak bisa B, A, C, tidak bisa. A dulu, baru B. B ini baru bisa kalau A sudah selesai. Itu prosedur. Yang pertama. Ya, prosedur. Kemudian alur. Nah, apa yang maksud dengan alur? Jadi kalau prosedur penelitian itu adalah tahap-tahap penelitiannya. Jadi kalau kita memberi judul metodologi penelitian, di bawahnya kita harus mulai dengan tahap-tahapan. 1 apa? 2 apa? Pertama tuh ngapain dulu gitu. Kedua ngapain, habis itu ngapain. Jangan judulnya metodologi penelitian lalu di bawahnya kita menjelaskan nanti saya akan menggunakan atau cara saya begini begitu ya. Kalau metodologi itu membicarakan prosedur bukan membicarakan cara. Nah, di dalam metodologi juga kita harus menjelaskan alur pemikiran, alur gagasan. Ini yang sering muncul dalam bentuk apa ya, kerangka konseptual atau apapun gitu. Bagaimana alur pemikiran ini? Yang kedua ini agak abstrak karena bersangkutan dengan teori sebenarnya, bersangkutan dengan kerangka teori yang akan kita pakai. Tapi intinya adalah kalau kita pakai judul metodologi penelitian, yang harus dijelaskan adalah tahapannya. Ya, tahapan penelitian kita itu seperti apa? Ya. Nah, tahapan ini adalah kata kunci. Karena apa? Yang namanya penelitian itu sebetulnya bagus tidaknya penelitian itu bukan ditentukan oleh teori yang kita pakai. Teori saya canggih, teori terbaru, teori yang sedang ngetren, itu bukan penentu keberhasilan penelitian kita. Apa yang menentukan? Metodologinya, tahap-tahap penelitiannya, bukan teorinya. Karena apa? Karena kita punya data, cara menangani data kita itu melalui urutan yang benar itu memberikan hasil yang maksimal daripada teorinya. Jadi teori itu sebetulnya jangan takut dulu dengan teori ya. Teori yang sederhana pun bisa menghasilkan penelitian hebat. Kenapa? Karena metodologinya bagus dan tepat. Jadi jangan khawatir dengan teori. Tidak harus yang paling canggih, kalau teori itu harusnya yang paling tepat, bukan yang paling canggih. Nah, metodologi itu harus paling benar, urutannya benar, begitu ya. Ini metodologi. Kemudian kita bicara tentang metode. Yang namanya metode itu bahasa awamnya itu cara kan? Gampang saja. Nah, metode itu cara. Caranya bagaimana begitu? Nah, tapi juga ada ahli yang mengatakan metode itu juga jalan sebetulnya. Juga berarti jalan. Jadi kalau kita mengatakan metode penelitian itu, kalau cara, bagaimana cara menelitinya? Oh, saya pakai survei, saya pakai wawancara misalnya. Saya observasi, observasinya itu observasi teks, itu boleh. Observasi apapun gitu ya. Atau observasi orangnya juga boleh. Penutur misalnya, penutur berbahasa. Ini cara menelitinya. Ini metode penelitian saya, cara meneliti saya dengan survei, misalnya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa metode itu juga jalan. Nah, kenapa saya beri warna kuning? Karena kalau jalan ini kan berarti sama dengan prosedur kan? Yang kuning ini untuk beberapa ahli juga metode diartikan jalan, sehingga itu hampir sama dengan metodologi sebenarnya. Nah, bagaimana kita menyimpulkan hal ini? Yang penting, kita tahu bahwa waktu kita mengatakan atau kita memakai kata metode, ini kita sedang menjelaskan caranya atau sedang menjelaskan tahapannya. Ya, jadi kalau metodologi itu pasti berbicara tentang tahapan. Nah, kalau metode
Kalau kita bicara cara, harus pakai kata metode. Begitu. Nah, di dalam kuliah siang ini, saya akan mengambil yang sudah biasa saja di kepala kita semua, yaitu metode penelitian. Tapi di sini untuk arti apa? Ya nanti kita lihat. Iya, ada tahapannya dan juga ada cara. Nah, ini secara ini nggak usah dihafalkan, pokoknya dipahami saja. Jadi metode penelitian tadi sudah kita bicarakan, satu, kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap, mulai dari menentukan topik, mengumpulkan data, menganalisis data, dapat hasil analisis, dan biasanya hasil analisis ini kita pakai untuk menegaskan teori yang sudah ada, ini bersifat konfirmasi, atau menemukan hal baru, ada penemuan baru. Saya kira kalau S1 tidak sampai ke penemuan baru, ya ini S3, di jatahnya S3 kalau penemuan baru. Mungkin kalau menegaskan teori yang sudah ada itu bisa dilakukan, ya kan, konfirmasi. Sampai pada hal ini begitu untuk S1. Jadi meskipun deskripsi, tapi kita harus menegaskan bahwa deskripsi ini menegaskan teori tertentu yang sudah ada sebelumnya. Ya, kita sepakati dulu hal ini ya. Nah, lalu kita masuk sesudah metode penelitian itu apa? Sekarang metode penelitian kualitatif. Nah, kalau kita memilih metode penelitian yang bersifat kualitatif, berarti ini kan caranya ya. Itu kita kan kenapa kita sudah sejak awal kita mengatakan kita kualitatif, karena mau sastra, linguistik, filologi, budaya atau apapun, sebenarnya kita bertujuan mau menemukan, mencari pengertian, pemahaman yang mendalam tentang satu gejala apapun, mau gejala linguistik, gejala di sastra, filologi atau apalagi budaya, dan itu adalah fakta atau realita atau masalah. Nah, tapi yang tadi kita katakan sebagai ada gejala, mau linguistik, sastra, filologi atau budaya atau apapun, itu hanya bisa kita pahami kalau kita masuk ke dalam data secara mendalam. Inilah yang dimaksud dengan kualitatif itu sebenarnya ya seperti ini. Kita akan masuk secara mendalam. Nah, nggak hanya di permukaan. Kedalaman inilah ciri metode kualitatif. Ini keunggulannya kualitatif jadi kedalamannya ini. Ya. Dan ya kalau kita mau mendalamkan mungkin nggak pakai observasi atau mungkin nggak pakai survei atau wawancara ya. Kalau observasi ini ya kita artikan secara umum, kita filologi itu masuk ke dalam naskahnya itu kan observasi. Kalau bahasa kita masuk ke penuturnya itu observasi. Kita membaca sumber data teks berupa apa itu observasi. Ya, itu kan tidak mungkin kita lakukan tanpa itu. Nah ini sebetulnya ini disebut dengan metode penelitian kualitatif. Ya mudah-mudahan ini tidak terlalu membingungkan ya, tapi pelan-pelan nanti sambil meneliti bisa memahami hal ini. Atau ya ini disimpan saja sebagai pengetahuan umum yang kapan-kapan bisa dipanggil lagi. Nah ini yang kita akan masuk ke dalam apa yang akan dilakukan sejak awal begitu ya. Nah, kita masuk dengan tahap-tahapannya dulu. Langkah-langkah penelitian. Ini kita sudah mulai dengan penelitian yang sebenar-benarnya penelitian ya. Kan selama ini kita pasti pertama-tama menentukan topik. Ya. Menentukan topik itu sebenarnya tidak bisa ditentukan dalam waktu semalam dengan melamun, dengan mikir gitu nggak bisa. Ya, yang namanya topik itu bisa ditemukan secara lebih cepat. Sebenarnya kalau ditemukan juga bersamaan dengan kita
mengamati data secara apa ya? Jadi pengamatan awal terhadap data dan membaca literatur-literatur terdahulu tentang sesuatu dan juga mungkin kita punya konsepnya. Jadi topik itu tidak dipikirkan tanpa terkait dengan hal yang lain. Kalau tidak dikaitkan itu nanti topiknya pasti nggak bisa kita nggak bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita memilih topik itu. Ya, memang dimulai dari topik itu menarik atau tidak itu sudah pasti. Kita harus memilih topik yang menarik setidaknya untuk kita. Kalau kita nggak tertarik untuk apa gitu, pasti dimulai dari apa yang menarik bagi kita. Kemudian, tapi harus dilanjutkan dengan apa yang menarik bagi kita itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa itu maksudnya apa? Yang bukan dikerjakan oleh semua orang. Gitu. Orang sudah mengerjakan, saya hanya ganti data saja, tidak hanya sekadar seperti itu. Oh, orang melakukan, saya juga melakukan, datanya beda. Tidak cukup seperti itu. Tidak biasa atau janggal, kita menemukan sesuatu yang kok gini ya, begitu sebenarnya mudahnya gitu aja, kok gini ya. Dan pertanyaan kok gini ya itu menuntut adanya jawaban dan pemahaman yang lebih dalam. Ini sih saya bisa memberikan contoh tapi berdasarkan proses yang saya lakukan sendiri begitu ya. Iya, waktu menemukan topik untuk penelitian disertasi saya itu kan nggak bisa tiba-tiba muncul, itu tidak bisa. Pasti karena berkali-kali membaca teksnya. Lalu buat saya menarik, padahal udah dibicarakan oleh semua orang. Menarik karena apa? Kenapa ya? Hampir semua buku yang saya baca itu kok nggak ada yang bisa membedakan apa itu dan manasal, gitu ya. Kok tidak ada satupun yang bisa membedakan? Katanya semua sama. Masa sih sama? Nah itu menarik buat saya, tidak biasa. Meskipun itu adalah hal yang semua orang sudah membicarakan. Kan itu butuh jawaban kan? Saya belum bisa menjawab, tapi butuh jawaban. Nah, itu contohnya. Nah, karena sudah menemukan sesuatu yang saya tidak menemukan jawabannya, jadi topik itu adalah sesuatu yang kok begini, tapi saya belum bisa menemukan jawabannya. Itu topik itu pasti bagus. Lalu kita mengumpulkan data yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk dapat informasi yang lebih lebih banyak lah ya, lebih tepat, supaya jawaban saya itu atau pertanyaan saya itu bisa dijawab. Saya harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Nah, yang terakhir nanti saya kan berarti melakukan analisis dan seterusnya. Ya itu kalau penyajian jawaban itu tadi sebenarnya laporan penelitian yang tadi saya katakan itu ya, melaporkannya. Sampai di sini sebetulnya kita sudah selesai dengan namanya penelitian ya, kelihatannya sederhana, tapi memang nanti prosesnya tidak sederhana. Nah di sini kalau hanya sampai di sana tadi, itu dulu waktu skripsi pun saya melakukan itu, kita semua melakukan itu. Perbedaannya sekarang adalah di artikel jurnal ilmiah. Jadi saya akan langsung masuk saja supaya kita lebih jelas kenapa beda, begitu ya. Nah, kalau artikel jurnal ilmiah itu formatnya kan sebetulnya tidak banyak ya. Yang pertama misalnya ini dulu. Kita mulai dengan latar belakang. Nah, ini dia nih. Biasanya latar belakang ini kita masih menggunakan cara berpikir seperti membuat skripsi ketika membuat latar belakang. Jadi kalau saya mau membahas soal kesantunan misalnya, kesantunan ini pragmatik misalnya, atau saya mau membahas tentang tingkat tutur begitu. Di latar belakang ini biasanya kita menjelaskan apa itu tingkat tutur ya, bisa sampai 1-2 halaman. Apa itu kesantunan, bisa 1-2-3 halaman. Lalu siapa saja yang menjelaskan atau teori apa tentang kesantunan, tentang tingkat tutur. Terus bagaimana masyarakat sekarang tingkat tutur itu masalah ya di dalam masyarakat kita karena anak-anak sekarang nggak pakai tingkat tutur lagi. Nah, kita dulu kan biasanya seperti itu ya, membahasnya luas sekali di latar belakang.
Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan latar belakang itu bukan itu. Kita tidak sedang menjelaskan latar belakang dari tingkat tuturnya atau latar belakang dari kesantunannya, bukan. Ya, apa yang harus kita jelaskan di dalam latar belakang itu yang pertama, langsung saja jelaskan kenapa memilih topik itu. Alasannya itu apa? Jadi bukan soal tingkat tutur ada sekian, tingkat tutur tidak dipakai lagi, bukan itu. Kenapa mau meneliti tingkat tutur? Kan itu sebetulnya. Kenapa kok dibahas? Kenapa kok diteliti? Ya, biasanya kita harus mempertanggungjawabkan, oke, kalau menarik bolehlah, tapi tidak biasa atau khasnya. Yang dituntut biasanya, kenapa kok penting? Kita harus membuktikan bahwa penelitian kita itu penting dilakukan. Topik ini penting dilakukan. Saya mau membahas tindak tutur X dalam film EY. Pertanyaannya, kenapa memilih itu? Kenapa tindak tutur dipilih? Kenapa film itu dipilih? Soalnya menarik. Menarik, tapi apakah itu hal yang biasa atau tidak biasa? Khas atau tidak khas? Yang terakhir, emangnya penting? Gampangnya gitu. Itu penting. Iya penting. Jelaskan pentingnya kenapa. Ada beberapa pertanyaan reflektif yang dipakai untuk menguji apakah topik penelitian kita, objek penelitian kita itu penting dilakukan. Ini pertanyaan reflektifnya seperti ini. Pertama, kenapa kok penting? Lalu, apa nilai tambahnya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Atau gampangnya gini, memangnya kalau nggak dilakukan, kenapa? Kalau tidak dilakukan itu, kalau penelitian kita tidak dilakukan, memangnya ada hal apa yang tetap gelap? Atau kalau penelitian kita dilakukan, ada hal apa yang bisa dibuat menjadi lebih terang daripada sebelumnya? Apa yang akan diterang jelaskan oleh penelitian kita? Ada atau tidak? Tapi apa yang diterang jelaskan ini bukan yang begini. Oh ya, nanti penelitian saya ini kan bisa bisa menyumbang supaya anak-anak jadi bisa berbicara atau menggunakan tingkat tutur. Itu tidak sejauh itu sebetulnya ya. Yang diminta bukan itu di jurnal. Kata kuncinya adalah tadi itu, apa nilai tambahnya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Memangnya belum ada, belum apa. Orang yang sudah meneliti itu apa kurangnya begitu ya. Karena objek penelitian kita itu menarik kan belum tentu menarik buat orang lain. Jadi yang harus kita kedepankan adalah pentingnya. Objek penelitian saya itu penting dilakukan gitu ya. Nah, ini kemudian ini caranya. Justifikasi pentingnya objek penelitian kita dilakukan itu caranya tidak menggunakan adjektiva. Penelitian saya penting lalu titik. Penelitian saya menarik titik. Belum pernah ada yang meneliti, malah gawat kalau belum pernah ada yang meneliti. Belum pernah dilakukan, lebih ngeri lagi kalau belum pernah dilakukan. Masih sedikit itu seperti apa harus dijelaskan. Tidak boleh berhenti pada adjektiva. Tidak boleh. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa penelitian kita penting? Yang pertama, harus ada kutipan dari penelitian lain atau pendapat para ahli. Menunjukkan kesenjangan yang dulu dengan yang sekarang, menunjukkan bahwa yang dulu itu faktanya nggak gitu lagi, pendapat ahli kok nggak sesuai dengan fakta, ada yang belum bisa kelihatan dari yang dulu, dan sekarang saya mau melihatnya, karena ada hal-hal yang masih gelap begitu. Mau saya terang jelaskan sekarang melalui penelitian saya. Ada justifikasi seperti itu. Jadi kita menjelaskan bahwa oh iya, penelitian saya ini
ini, objek penelitian saya ini, sebetulnya sudah dikerjakan oleh A, B, C, D. Nih, A mengerjakannya begini, B begini, C begini. Tapi ada yang belum utuh, ada yang belum lengkap. Yaitu, nah sebutkan belum lengkapnya. Bagian ini belum lengkap. Sudah ada yang meneliti, tapi baru terbatas sekian. Saya mau nambah sedikit aja, itu sudah cukup. Kita jangan membayangkan nambahnya banyak. Tidak. Menambahnya sedikit saja itu sudah cukup. Sudah cukup membuktikan bahwa penelitian kita penting dilakukan. Nah, terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, terkait dengan objek penelitian atau topik kita itu ya. Harap diperhatikan. Yang pertama, biasanya kadang-kadang kita memilih topik tanpa mempertimbangkan datanya. Waktu kita memilih topik itu, kita harus sudah tahu apa datanya. Bukan topik hanya, saya mau membahas peribahasa X. Nah, peribahasa X ini ada di mana? Kita belum tahu, itu tidak bisa seperti itu. Setelah kita tahu datanya, kita punya akses tidak terhadap data itu, terhadap pengumpulan datanya, mudah atau tidak. Kemudian kita punya waktu dan dana yang cukup tidak untuk mengakses data itu. Dan yang juga penting adalah kita punya cukup keahlian tidak untuk meneliti objek tersebut. Ini harus dipertimbangkan waktu kita menentukan topik penelitian kita. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan objek penelitian. Tapi mohon maaf, ini contohnya linguistik. Nanti coba kita pikirkan bagaimana di sastra, filologi dan budaya ya. Tapi hakikatnya konsepnya sama. Objek penelitian. Jadi apa yang mau kita teliti itu adalah objek penelitian. Ya, sesuatunya yang mau diteliti. Jadi hal yang paling kecil yang mau kita otak-atik. Ini contoh saya ini ya. Itu topik disertasi saya itu ya. Afiks verbal bahasa Jawa kuno. Itu afiks kan kecil sekali kan. Seperti mana, sal, in, ka. Seperti itu. Itu objek penelitian. Itu yang akan saya otak-atik. Atau kalau yang di pragmatik itu langsung mungkin tindak tutur direktif gitu ya. Itu objek penelitiannya. Kalau sastra mungkin unsur intrinsik gitu ya, mungkin ya, tema, alur atau apa seperti itu. Itu objek penelitian. Kemudian data penelitian. Jangan terkacaukan ya. Data penelitian itu adalah data itu tempat objek tadi berada ditambah konteksnya. Jangan lupa objek penelitian tadi ditambah konteksnya. Di mana dia berada? Misalnya saya mau meneliti manasal atau itu nempel di mana sih? Oh, dia nempel di verba polimorfemis kan, misalnya manasal, manembah, kan nggak bisa manasal jalan-jalan sendiri, tidak kan? Konteksnya di mana? Manasal tambah sembah, misalnya jadi manembah. Berarti si verba polimorfemis ini adalah data penelitian saya. Manembah itu adalah data penelitian saya, tapi manasal adalah objek penelitian saya. Nah, dalam hal ini, kita lihat lagi sekali lagi ya. Jadi, data penelitian adalah objek penelitian, ditambah konteks, itulah yang disebut dengan data. Jadi konteksnya ikut, objek itu nggak jalan sendiri-sendiri, nggak bisa, karena objek penelitian kita ini hanya bisa dipahami kalau ada konteksnya. Konteks itu adalah satu hal terdekat yang menyertai objek penelitian kita. Jadi dalam hal ini misalnya untuk contoh saya tadi, objek penelitian yang manasal
konteksnya adalah kata dasar yang nempel dengan manasal, sehingga data saya adalah kata berafiks manasal. Itu data yang pertama. Nah, tergantung dari tujuan penelitian kita, apakah data yang pertama ini cukup menjawab pertanyaan penelitian kita. Dalam hal saya misalnya, manasal dan itu tidak bisa dijawab. Perbedaannya hanya dengan data untuk yang lapisan pertama. Saya harus naik dulu. Manembah misalnya. Itu konteksnya dengan kata lain membentuk apa? Klausa. Saya harus juga naik ke tingkat yang kedua. Jadi data saya sampai ke klausa. Terjawab apa enggak ya? Pertanyaan penelitian saya kurang terjawab. Naik lagi, dia harus dalam bentuk kalimat. Misalnya seperti itu, jadi data penelitian itu tidak hanya satu lapis, dia bisa berlapis-lapis sampai pertanyaan penelitian kita bisa terjawab. Kalau hanya terjawab di lapis pertama cukup, kalau tidak naik lagi, begitu. Ini yang disebut dengan data penelitian kita. Jadi kalau saya tanya datanya apa, itu bukan novel gitu, bukan. Kalau objek penelitian saya afiks itu datanya bukan novel, itu sumber data. Nah, berikutnya kita lihat sumber data. Jadi objek penelitian dan data penelitian tadi itu di mana tempatnya? Naik lagi, atau yang memproduksi objek penelitian kita, yang memproduksi data penelitian kita itu di mana? Ya, misalnya kalau saya teks Adiparwa atau penutur di desa Y, kecamatan X, kabupaten Z misalnya begitu. Atau misalnya novel Kumpulnya Belum Pisah misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini juga ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Penting untuk dipahami bahwa yang diteliti itu objeknya loh ya. Objek tentang kita itu yang diteliti ya, bukan datanya. Yang kita teliti itu disebut objek penelitian. Ya. Data itu kan tempat objek penelitian kita berada. Mohon maaf, ini khususnya linguistik ya. Kalau objek penelitian linguistik itu adalah satuan lingual. Ya, ini untuk yang khusus yang linguistik. Jadi kita tahu bahwa itu mulai dari fonem, morfem, kata, frasa, dan seterusnya. Itu satuan lingual. Itu naik terus. Nah, data itu, kalau kita punya data yang bersifat lingual, karena sastra juga sama ya, datanya berupa bahasa juga kan. Filologi juga begitu. Data yang bersifat bahasa itu selalu melibatkan unsur non-lingual. Ya, konteks situasi atau konteks budaya ini jelas ya, konteks selalu ikut. Jadi sekarang kita tahu bahwa data penelitian itu tidak sama dengan objek penelitian. Sekali lagi bahwa data itulah objek penelitian plus konteksnya. Jadi ini bisa diterapkan juga pada sastra dan yang lainnya, antara objek penelitian dan data, karena konteks itu ditambah objek penelitian itu yang kita sebut dengan data. Ya, sebenarnya objek penelitian itu adalah masalah kita ya, masalah penelitian kita dengan konteksnya. Ya, ini tambahan saja khusus untuk linguistik. Sama, tidak hanya linguistik, saya kira yang sastra juga atau humaniora sama. Ini adalah ilmu empiris. Karena itu punya ciri, ilmu empiris itu kebenaran diakui setelah diteliti secara mendalam. Ini berlaku tidak hanya untuk linguistik, sastra, budaya, filologi, apapun ya, humaniora. Itu kan ciri-ciri ilmu empiris. Kita baru mengakui kebenarannya kalau sudah diteliti secara mendalam. Ini penelitian kualitatif. Dan semua itu kita kenali melalui panca indera. Ini ciri-ciri ilmu empiris.
Karena itu membutuhkan data, dan data itu harus sahih, valid, dapat dipercaya, dan harus dipertanggungjawabkan. Asal data harus dipertanggungjawabkan. Ini di dalam penelitian yang baik dan benar ya harus seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Ya, jadi pada dasarnya untuk menulis artikel di jurnal ilmiah itu kita memerlukan cara menulis atau cara berbahasa yang argumentatif. Ya, seringkali sebetulnya kita tahu pentingnya apa, kita mengerti, tapi cara menulisnya tidak tahu. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana mengargumentasikan pentingnya penelitian kita. Nah, kalimat ini bisa dipakai untuk bidang apapun ya. Meskipun contoh saya sebagai ini kebanyakan linguistik, mohon maaf, tapi saya memberikan tanda yang tebal untuk dipakai, verbanya dipakai. Ya, seperti ini misalnya. Kita pasti bisa pakai kata ini kan, sangat penting. Dalam apa? Ya, kan topik saya sangat penting. Tapi kita tidak boleh hanya mengatakan sangat penting lalu titik, tidak ada penjelasan apapun. Harus ada argumentasi misalnya, tapi hal ini tidak mencakup misalnya begitu. Ini kan penilaian kita ini. Jadi harus ada penilaian kita. Jadi ketika dia mau menjelaskan penelitiannya, itu sudah dilakukan penting, tapi sudah dilakukan oleh penelitian lain, dan penelitian lain itu tidak mencakup A dan B, misalnya begitu. Jadi kata hal ini penting, misalnya sudah dibahas, tapi tidak mencakup A, B, C. Lalu dijelaskan siapa saja yang sudah melakukan di sini hal ini. Honda disebutkan menyajikan banyak bukti, lalu disebutkan bukti-buktinya, jangan hanya mengatakan, ya dia menyajikan banyak, lalu titik, hanya banyak saja, tidak tahu apanya yang banyak. Jadi verba-verba itu verba argumentatif. Atau kita mau mengatakan ada tantangan juga sih dari teorinya si I, si A, si B, begitu. Ini kita sedang berargumentasi tentang mengapa topik kita itu penting untuk dilakukan. Kita mengatakan, oh berdasarkan model ini, dan seterusnya. Ya, ini cara-cara berargumentasi. Ya, ini mungkin agak berat ya, saya akan membuat. Nah, ini ada kata-kata seperti ini kan. Jadi setelah menjelaskan macam-macam, kita bisa mengatakan, nah saya sudah memperlihatkan bahwa tidak cukup, tapi juga harus. Nah ini menjelaskan mengapa penting. Tadi yang di atas itu adalah penjelasan perumpangnya. Saya memperlihatkan bahwa si A, si B begini, tapi tidak cukup hanya begini-begini. Melainkan harus begitu. Nah, begitu ini adalah penelitian kita. Saya mengambil yang lebih sederhana saja ya. Ini agak berat. Ini saja. Ya, ini contoh TA saja ya. Ini tidak macam-macam sebetulnya. Ya. Ini contohnya begini kalau yang ini. Kan mau membahas tingkat tutur. Sudah banyak sekali orang membahas tingkat tuturnya. Banyak sekali. Lalu kenapa harus dibahas lagi tingkat tutur ini? Apa kebaruannya? Apa pentingnya dibahas lagi? Orang sudah menjelaskan tentang tingkat tutur itu, ada faktor umur, ada faktor kekerabatan. Kalau lihat dari umurnya, begini. Kalau hubungan kekerabatannya, begini. Tapi ternyata di film Kartini itu ada ketidaksesuaian terjadi antara yang dikatakan orang tentang dasar tingkat tutur itu dengan yang dipakai di dalam film Kartini. Dan ketidaksesuaian itu ketika kita periksa ke dalam buku-buku sosiolinguistik itu tidak ada penjelasan yang memuaskan.
Sehingga itu pertanyaan itu sebuah objek penelitian yang menimbulkan pertanyaan, kenapa ya begitu. Jadi ini mengapa penting dilakukan? Mengapa penting? Karena kalau diteliti lebih dalam itu bisa memberikan satu pertimbangan lagi ya untuk memperbaiki dasar-dasar yang dipakai untuk membedakan tingkat tutur gitu. Konsep-konsep yang selama ini sudah disampaikan oleh ahli-ahli gitu. Hanya itu saja sebetulnya yang akan dilakukan. Pentingnya hanya perbedaannya dengan penelitian terdahulu hanya seperti itu. Nah, ya itu tadi tentang pentingnya penelitian dilakukan. Kemudian di latar belakang itu kita juga harus membuat rumusan permasalahan penelitian atau tujuan penelitian. Tidak harus dua-duanya. Di artikel jurnal ilmiah kita boleh hanya mengatakan tujuannya saja. Pertanyaan penelitian tidak. Ini mungkin lebih mudah, ya. Tapi sebenarnya apa sih permasalahan penelitian itu ya? Seperti contoh saya tadi itu, contoh yang dibuat oleh contoh Novia tadi itu kan permasalahannya adalah ada hal yang kelihatannya sama tapi berbeda. Contohnya apa? Ibu Kartini berbicara dengan ibunya. Harusnya kan Kartini berbicara dengan ibunya itu pakai kromo ya, kalau ngeliat dari umur. Tapi Kartini pakai ngoko. Ibunya ke Kartini harusnya pakai ngoko, malah kebalik pakai kromo. Dari umur juga begitu, terbalik. Ya. Kemudian kok tidak ada kesesuaian dengan teorinya sehingga itu menimbulkan pertanyaan. Itu pertanyaan penelitian seperti itu. Antara fakta di film Kartini dengan penjelasan konsep-konsep tentang tingkat tutur di buku-buku itu tidak ada kesesuaiannya. Itu pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabannya. Proses yang tadi itu, kita bisa menemukan permasalahan penelitian itu di mana? Di data kan? Kita mau membuat tingkat tutur, tapi kalau hanya mengatakan tingkat tutur, tidak ada datanya, misalnya film Kartini tadi. Kita tidak menemukan permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian itu ditemukan di dalam data, bukan di kepala kita. Permasalahan penelitian tadi itu akan diterang jelaskan oleh penelitian kita. Itu jadi tingkat tutur pemakaian tingkat tutur kromo dan ngoko itu bagaimana terjadinya? Ada masalah umur, ada masalah kekerabatan, ada masalah status sosial, itu kalau semua ada dalam satu peristiwa, mana yang didahulukan, mana yang lebih penting, itu tidak pernah dijelaskan oleh buku manapun. Nah, penelitian kita akan menerang jelaskan hal itu. Ya, seperti itu. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa penelitian kualitatif itu, permasalahan penelitian memang belum terlalu jelas di awal kita mengamati data. Jadi jangan khawatir, apa yang kita temukan di awal itu belum tentu akan bertahan seperti itu. Objek penelitiannya atau permasalahannya. Bersifat fleksibel, dibangun secara bertahap. Ketika kita mulai masuk lagi ke dalam data, sambil kita mengumpulkan data yang lebih banyak, mengamati data, membaca tulisan lain, membaca penelitian lain atau teori lain, perlahan-lahan kita bisa sampai pada satu permasalahan yang lebih kokoh. Ya, mengapa? Karena memang tergantung datanya. Kita baru melihat data awal. Lebih masuk lagi bisa berubah. Itu ciri penelitian kualitatif. Jadi yang sudah disampaikan di dalam proposal itu pasti akan berubah.
ketika masuk lebih dalam ke dalam data. Ya, tidak usah khawatir. Itu sudah biasa itu. Nah, kalau untuk tujuan penelitian, pasti berhubungan dengan pertanyaan penelitian, tapi saya langsung saja memperkenalkannya dengan kata-kata. Ya, kalau untuk S1 itu memperlihatkan, menggambarkan, itu bisa dipakai verba itu ya, memperlihatkan, menggambarkan, ya, menunjukkan juga bisa nanti S1 dan S2 itu tingkat kedalamannya saja yang berbeda, tapi kalau membuktikan ini mungkin S3. Langsung saya berikan contoh saja. Ya, seperti itu misal contohnya. Dalam makalah ini, saya bertujuan menjelaskan. Saya bertujuan memperlihatkan. Ya, atau saya bertujuan membuktikan juga boleh. Pokoknya ada kalimat yang seperti itu. Contoh ini. Nah, dalam makalah ini, saya menyajikan bukti yang memperlihatkan bahwa, nah itu rumusan kalimat tujuan yang baik. Saya menyajikan bukti yang memperlihatkan bahwa ini, kalau ini agak berat ya ini ya. Tapi saya ambilkan contoh yang lebih ringan lagi. Dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini gabungan. Ada pertanyaan, ada tujuan. Bagaimana dan seterusnya. Ya, hasil penelitian ini dapat menjelaskan ya. Bertujuan untuk menjelaskan, jadi pakai verba menjelaskan atau memperlihatkan atau menggambarkan juga boleh. Menjelaskan bagaimana, jadi gabungan ya antara tujuan dan pertanyaan. Bertujuan untuk menjelaskan bagaimana itu antara pertanyaan penelitian dan tujuan digabungkan jadi satu. Ini di dalam jurnal ilmiah ini biasa dilakukan seperti ini ya. Nah, ini yang paling membuat pusing, yaitu kemaknawian yang berkaitan dengan kebaruan, novelty. Dulu waktu saya membuat skripsi, bahkan membuat tesis, saya tidak diharuskan berpikir mengenai kebaruan, kemaknawian, novelty itu saya tidak dipusingkan dengan hal ini. Tapi artikel jurnal ilmiah kita harus menyebutkan barang satu saja. Iya. Kelihatannya berat ya, memperoleh pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya. Ini bukan berarti harus yang penemuannya tidak. Contoh yang tadi saya jelaskan, itu apa hal baru yang didapatkan dari penelitian dengan tingkat tutur dalam film Kartini, itu kecil saja. Ya, jadi kalau dalam sebuah situasi di mana penutur dan metatutur itu yang faktor umurnya lebih tua ke muda, kerabatannya orang tua ke anak, tapi pada saat yang sama ibunya itu statusnya lebih rendah daripada anaknya. Ini kalau situasinya tiga seperti ini, tingkat tutur apa yang dipilih itu di dalam penjelasan tentang tingkat tutur itu belum pernah dibahas sama sekali. Jadi antara umur, antara status, dan antara kekerabatan ini mana yang didahulukan? Ternyata dalam film itu tampak bahwa yang unggul adalah status sosial. Jadi umur gugur, kekerabatan gugur. Kartini berbicara pakai ngoko kepada ibunya, ibunya berbicara pakai kromo ke Kartini. Ini kan tidak. Kalau faktor umur, nggak cocok. Faktor kekerabatan, tidak cocok. Ini ternyata faktor status sosial. Jadi kalau di antara tiga faktor ini hadir bersamaan, mana yang menang? Nah itu saja pengetahuan baru apa yang diketahui, hanya itu. Orang Jawa ternyata mendahulukan status sosial. Paling tidak dalam film Kartini itu. Itu pengetahuan baru, sekecil itu pun tidak masalah. Tapi belum pernah ada yang atau belum pernah tidak dijelaskan di dalam penelitian terdahulu, tidak kita temukan jawabannya di penelitian yang terdahulu. Itu berarti kan memperdalam walaupun sedikit pengetahuan yang sudah dimiliki, tambah sedikit saja, nggak banyak kok. Apa rumpangnya ya tadi itu? Kalau terjadi tiga faktor itu hadir semuanya, kan selama ini kalau tingkat tutur kita hanya lihat oke, umur, lalu kita memutuskan satu hal.
Kekerabatan, oke kita pakai Chrome. Ini umur nggak cocok, kekerabatan nggak cocok. Kalau hadir tiga-tiganya bagaimana? Itu belum pernah diterang jelaskan. Jadi sedikit saja ditambahan. Itu sudah sebuah novelty, sudah sebuah kemaknawian, sudah sebuah kebaruan. Nah, terkait kebaruan ini, sebenarnya ada berbagai jenis kebaruan. Setidaknya ada 4 kebaruan yang bisa kita tampilkan. Yang pertama adalah data kita baru. Kebaruan dari segi data. Nah, tapi kalau kita mengatakan bahwa topiknya sama, objek penelitiannya dibahas semua orang seluruh dunia, semua orang bahas hal itu. Tapi kita menggunakan data yang benar-benar baru dalam arti apa? Kalau orang sudah pakai novel, kita pakai novel lagi, itu bukan baru itu. Ya, tipenya yang jelas mungkin baru. Misalnya, selama ini orang memakai data novel segala macam, bahasa atau bahasa lisan gitu ya. Yang baru apa? Oh, bahasa di media sosial. Nah, itu tipenya berbeda. Itu kebaruan dari segi data. Kita bisa mengatakan bahwa apa kebaruan penelitian kita? Data kita. Yang berbeda sama sekali tipenya dengan penelitian yang sama yang dilakukan sebelumnya. Ini kebaruan dari segi data. Apakah harus data? Tidak juga, tergantung. Bisa juga yang lain. Nah, ini dia metodenya, cara menangani atau memecahkan masalah penelitian. Jadi jangan hanya berpikir teorinya ya, tapi metodenya. Metode itu di sini cara memecahkannya dan sekaligus juga tahap-tahapannya. Misalnya dalam hal misalnya ya kita bisa melihat saja nanti apa yang menjadi kebaruan. Data saya sama dengan orang lain, topik saya sama dengan orang lain, tapi saya punya metode yang sedikit berbeda dari yang lain. Itulah kebaruan penelitian saya. Misalnya begitu. Contohnya, ya saya memanfaatkan teknologi yang baru, menggunakan korpus yang melibatkan teknologi yang terbaru. Nah, itu bisa sebuah kebaruan. Misalnya orang belum melakukannya, gitu ya. Nah, ini agak berat. Ya, pasti ini mungkin S3 atau S3 saya kira kalau kebaruannya dalam hal konsep dan malah kita menemukan sesuatu ya. Ini tidak untuk S1. Dan yang ketiga adalah ini yang juga bisa dilakukan. Ini sudah dan ini juga S3 juga sih. Yaitu yang kita sebut dengan pemetaan kembali. Jadi semua penelitian yang sudah ada itu kita petakan, kita tata ulang. Dengan kita mengatur kembali, lalu kita seperti membuat peta atas yang dilakukan oleh orang-orang. Ini juga kebaruan. Jadi kebaruan itu bukan sesuatu yang benar-benar kita sendiri melakukannya bisa ya. Ini kita hanya menata ulang apa yang orang lakukan, tapi kita bisa menata dengan baik sehingga orang bisa memahami. Ini juga sebuah kebaruan. Ya, jadi kebaruan itu bisa menyangkut banyak hal, tidak hanya satu. Oke. Nah, ini contoh, ya ada contoh mengenai kalimat yang dipakai untuk menjelaskan kebaruan. Nah, ini contohnya. Pemilihan sumber data yang bervariasi secara temporal dan berlaras sama merupakan kebaruan penelitian ini. Ya, karena sebelumnya disebutkan bahwa sumber datanya biasanya hanya satu masa, satu laras. Jadi tidak bervariasi. Nah, kalau yang satu masa udah banyak, tapi kebaruannya apa? Ketika itu digabungkan semuanya, ini hanya sumber datanya yang baru. Begitu. Lalu dibandingkan penelitian terdahulu seperti apa, kebaruan kita apa. Ini kebaruan dari segi sumber data. Ini sudah novelty, sudah kebaruan. Ya. Contoh yang lain, ini juga sama. Sumber datanya. Tapi kita jelaskan sumber data yang terdahulu bagaimana, nah sumber data yang ini bagaimana. Kita harus menjelaskan ya. Tapi ini juga sama, ini sumber datanya yang baru karena topik atau objek penelitiannya sebetulnya semua orang juga sudah membahasnya.
Nah, kalau metode penelitian ini seperti yang sudah saya lakukan tadi ya, ini tidak perlu saya jelaskan tadi. Nanti kalau untuk setiap bidang bisa diperdalam di dalam kuliah metode penelitiannya. Ya, ini tahap-tahap, ini pengulangan yang tadi. Saya hanya mau menambahkan sedikit saja. Ya, saya mengikuti pendapat Pak Sudaryanto yang membedakan antara penyediaan data dan pengumpulan data. Ya, karena kalau penyediaan data itu kita tidak hanya mengumpulkan, tapi juga menyeleksi data. Jadi kalau pengumpulan dikumpulkan lalu seolah-olah sudah. Padahal setelah kita mengumpulkan kita harus menyeleksi data, mengelompokkan data. Karena itu kalau Pak Sudaryanto menggunakan kata penyediaan data. Penyediaan data itu adalah pengumpulan dan penyeleksian data. Itu yang kita lakukan pada tahap awal. Nggak cuma dikumpulkan, tapi juga diseleksi, dikelompokkan, dan seterusnya. Ya, analisis ini pasti mengikuti masing-masing bidang ya, dan penyajian data ini nanti saya jelaskan sedikit saja. Nah, jangan lupa, di setiap tahap ini kita harus menjelaskan metodenya. Jadi metode itu nggak cuma dianalisis. Tapi penyediaan data, itu ada cara tertentu yang saya lakukan. Contohnya, misalnya, kalau saya menggunakan teks yang memerlukan kerja filologi, maka penyediaan data saya itu digunakan dengan metode-metode yang juga mengacu pada cara yang dilakukan oleh filolog. Ini penyediaan data saya, penelitian saya. Bagian penyediaan data itu saya menjelaskan metode-metode, cara-cara yang dipakai oleh filolog untuk mendapatkan datanya. Itu saya jelaskan seperti itu. Ada metode tertentu yang pasti beda kalau orang pakai novel yang tidak dilakukan tidak ada kerja filologinya seperti itu. Ya. Kalau analisis data kita sudah tahu ya, nanti ada metode karena biasanya kita bicara metode itu tentang analisis ya. Kalau penyajian data ini nanti saya jelaskan habis ini. Penyediaan data ya, ini tadi ya, penyediaan data tidak sama dengan pengumpulan data. Penyediaan data itu mengumpulkan, memilah, mengelompokkan, dan ini tidak hanya sekadar memilah tapi menggunakan teori tertentu. Jadi maaf, tidak hanya metode yang ada pada setiap tahap, tapi juga teori itu juga dipakai pada setiap tahap. Bahkan pada saat menyediakan data pun kita punya teori yang memandu kita untuk gimana ya kita menyediakan datanya, itu ada penjelasannya. Lalu sumber data oke. Nah, bagaimana teknik menyediakannya itu nanti ada juga ya, itu tidak saya jelaskan hari ini. Nah, analisis data, ya. Nah, di sini biasanya kita mengatakan, pada bagian ini kita pakai teori tertentu. Nah, ini yang penting. Saya mau menjelaskan ini saja. Sebetulnya yang memecahkan masalah penelitian kita itu bukan teori, tapi metodenya. Teori itu hanya seperti lampu yang menerangi. Ya, tapi cara menangani data itu, analisis data itulah yang harusnya menjadi sumber untuk pemecahan masalah kita. Gitu. Teori sekali lagi hanya seperti lampu, dia hanya menerangi, tapi metodenya yang kita pakai untuk memecahkan masalah kita. Jadi prinsipnya begini, kita menerapkan di hubungannya begini, cara ini saya pakai bisa tepat karena ada penerangan yang tepat, gitu. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Analisis data itu harus dihentikan kalau kita sudah menemukan yang menjadi tujuan utama kita dan kita bisa menyusun kaidahnya. Karena kalau enggak kita terus nggak berhenti ya, kita harus berhenti kalau sudah bisa menemukan polanya atau kaidahnya. Nah, ini penyajian data itu dibedakan antara apa yang kita mengatakan formal kalau kita menggunakan lambang. Ini penyajian data saya ambil dari disertasi saya saja deh. Ini kalau seperti ini saya mengatakan ini formal karena pakai lambang. Tidak ada kalimat
sama sekali kan ini dengan lambang, dengan tanda dan sebagainya. Tapi tanda dan lambang ini karena penelitian kita kualitatif harus dikalimatkan juga. Nah, pengalimatkan itu kita sebut dengan penyajian yang bersifat informal. Ya, lambang ini membantu untuk meringkas temuan kita, tapi harus ada penjelasan dalam bentuk kalimat. Kalau harus pakai lambang, ya tidak harus pakai lambang juga. Gitu. Nah, untuk hasil dan diskusi, pertama tuh nggak bisa seperti apa ya, harus ringkas. Hasil dan diskusi itu harus ringkas. Bagaimana cara meringkasnya? Kita fokuskan pada hal-hal yang menonjolkan saya ini beda dengan yang sebelumnya. Menonjolkan pentingnya temuan kita. Dan tidak boleh lupa, harus dihubungkan dengan latar belakang. Lihat lagi tujuan penelitiannya. Jangan berjalan sendiri gitunya. Dan yang terakhir kesimpulan. Yang paling penting adalah kesimpulan itu bukan ringkasan hasil penelitian, tidak boleh mengulang yang dijelaskan di hasil penelitian. Apalagi mengulang abstrak, itu tidak boleh. Apa yang utama? Menjawab tujuan penelitian kita. Jadi tujuan penelitian kita itu dijawab di kesimpulan. Harus dijawab, tidak boleh tidak dijawab. Ditambah dengan menjelaskan posisi kita di antara penelitian yang lain, atau sedikit tadi bagaimana penelitian kita itu bisa memajukan bidang ilmu pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya misalnya. Saya langsung saja dengan contoh ya. Jadi seperti ini. Jadi harus dengan kalimat argumentatif yang sangat kuat. Jadi jelas memperlihatkan bahwa begitu. Dan itu tidak bisa dihubungkan dengan misalnya begitu. Ya, ini memperlihatkan konsekuensi yang jelas tentang, misalnya seperti itu ya. Pokoknya harus ada kalimat yang sangat argumentatif. Contoh yang kedua misalnya. Nih. Ini memanggil kembali tujuannya, dan ini saja, hasil penelitian ini memperlihatkan ada perubahan penggunaan. Waktu kita menjelaskan hasil penelitian kita, itu kita nggak bilang ada perubahan, tidak. Kita hanya bilang bahwa pada masa A begini, masa B begini, masa C begini. Lalu kita sebutkan di kesimpulan, berubah kan? Begitu. Atau A begini, B begini, C begini, tidak ada perubahan. Yaitu disimpulkan, diinterpretasikan, ditafsirkan di kesimpulan. Jadi ada perubahan, tidak ada perubahan. Ini kesimpulan atas hasil penelitian. Dan juga menyarankan apa yang belum dan perlu dilakukan. Misalnya penelitian ini melihat bahwa bla 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 perlu dilakukan. Sebagai kenapa perlu dilakukan juga dijelaskan. Ini yang lain-lain, penutup saja. Ini soalnya memang sangat penting ya. Penelitian itu sekecil apapun itu harus orisinal. Tidak boleh plagiarisme. Karena kita harus menghargai karya orang lain. Oleh karena itu, penelitian ilmiah itu harus memanfaatkan penelitian terdahulu. Ya. Tidak bisa tidak, itu wajib. Ini yang terakhir ini. Jangan lupa, ragam bahasanya yang dipakai adalah tulis, resmi, baku, akademik. Larasnya, bukan linguistik, sastra, filologi, laras bahasanya. Menggunakan kosakata akademik tadi, sudah saya banyak contohnya, menjelaskan, memperlihatkan, membuktikan, menyatakan, dan seterusnya. Itu kata-kata ini harus sering sekali muncul. Kalau menggunakan istilah itu harus konsisten dan tidak boleh sinonim. Terima kasih.
Masih bingung?